Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-25 Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahimakumullah, secara etimologi atau secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau bacaan yang diulang-ulang. Kata Al-Quran dari kata benda atau masdar, ya, berasal dari kata kerja, yaitu qoro'ah, yang artinya membaca. Jadi konsep pemakaian kata ini disebutkan juga di dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu dan yang menetapkan bacaannya pada lidahmu. Fa iza qara'nahu, jika kami telah membacakannya, qara'nahu, membacakannya, ya, fattabi qur'anah, maka ikutilah qur'anah, ikutilah bacaannya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya arti kata Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi atau dengan istilah, Al-Quran berarti kalam Allah, ya, yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya termasuk ibadah, ya. Jadi ada 4 ciri-ciri khas dalam definisi ini. Yang pertama, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua, merupakan mukjizat. Yang ketiga, diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, membacanya termasuk ibadah. Jadi jika salah satu ciri ini tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai Al-Quran. Contoh, dia juga termasuk kalam Allah, ya, merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi membacanya tidak termasuk ibadah, ya. Apa itu? Yakni hadis qudsi. Hadis qudsi membacanya tidak termasuk ibadah, maka tidak disebut Al-Quran. Contoh lainnya adalah termasuk kalam Allah, ya, ya, sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa misalkan, ya, kalam Allah, ya, merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Musa, bukan Al-Quran, tetapi Taurat. Begitu juga dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, yang berupa Injil, ya, bukan termasuk pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran di sini adalah kalam Allah, ya, kalam Allah sebagai mukjizat yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan membacanya
adalah ibadah. Ya, begitu jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ya, dalam hal ini Rasulullah menerima wahyu dengan bermacam-macam hal, ya, dengan bermacam-macam keadaan. Yang pertama, ada kalanya malaikat memasukkan saja ke dalam hati Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah tidak melihat apapun, hanya saja Rasul merasa bahwasanya wahyu itu sudah berada di dalam kolbunya. Lalu Rasul berkata, malaikat Jibril telah mewahyukan, ya, di dalam kolbuku. Ini hal yang paling mudah, ya, hal yang paling mudah bagi Rasul saat menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, malaikat datang kepada Rasul berupa seorang laki-laki, lalu mengucapkan kata-kata, ya, mengucapkan kata-kata sehingga Rasul paham, ya, Rasul paham benar akan kata-kata itu dan hafal benar kata-kata itu. Ya, yang jelas kata-kata di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seperti wahyu turun seperti gemerincing lonceng. Hal inilah yang paling berat yang dirasakan oleh Rasul, ya. Sampai-sampai Rasul saat menerimanya wahyu ini, saat menerima wahyu ini Rasul bercucuran keringat, ya, bercucuran keringat, ya. Walaupun turunnya wahyu itu pada saat musim dingin yang teramat dingin. Kadangkala unta beliau berhenti dari perjalanan, berhenti dan duduk karena teramat berat. Jika wahyu itu turun saat beliau Rasulullah mengendarai unta. Jadi pernah juga Zaid bin Sabit meriwayatkan, kata Zaid seperti ini, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, ya. Kata Zaid, aku melihat Rasulullah saat menerima wahyu itu bagaikan diserang demam yang sangat keras, ya, keringatnya bercucuran seperti permata, kata Zaid. Tetapi setelah itu berlalu, Rasulullah kembali seperti semula, baik-baik saja. Hal inilah yang poin ketiga inilah yang teramat berat yang dirasakan oleh Rasulullah saat menerima wahyu. Yang keempat adalah wahyu itu turun, ya, malaikat datang kepada Rasulullah tidak berupa seorang laki-laki, tetapi menampakkan wujud aslinya, ya, menampakkan wujud aslinya. Nah, ini tersirat di dalam Al-Quran surah An-Najm, ya, ayat 13 sampai 14 yang berbunyi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, inda sidratil muntaha, yaitu Rasulullah, ya, pernah melihatnya atau melihat malaikat Jibril ini pada kali yang lain di Sidratul Muntaha. Artinya Rasulullah pernah juga berkali-kali melihat malaikat atau melihat wujud malaikat Jibril ini, ya, dan sekalinya pada saat menerima wahyu tersebut, ya. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, setelah kita tahu tentang pengertian Al-Quran, baik itu secara bahasa maupun secara istilah, dan kita juga telah dijelaskan tadi bahwasanya bermacam-macam hal yang dialami oleh Rasulullah saat menerima wahyu. Jadi selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah untuk apa fungsinya Al-Quran diturunkan? Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah fungsi Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudan linnasi, ya, petunjuk bagi manusia. Hudan ini jamak dari kata hidayah. Hidayah. Hudan ini jamak dari kata hidayah. Ya, hidayah ini punya banyak makna. Hidayah bisa berarti petunjuk untuk kemudahan. Hidayah bisa berarti juga
solusi dari setiap permasalahan. Hidayah bisa berarti juga petunjuk untuk kesuksesan. Hidayah bisa berarti juga petunjuk untuk menempuh kecerdasan, ya seperti itu. Jadi jika orang yang ingin bahagia perlu hidayah, ya. Orang yang ingin sukses butuh hidayah. Orang yang ingin tentram hidupnya butuh hidayah. Orang yang ingin cerdas butuh hidayah. Nah, jadi arti dari makna kata hidayah keseluruhan ini, ya, ada di dalam satu kata hudan. Hudan. Jadi jika orang yang ingin sukses itu perlu hudan. Orang yang ingin bahagia, ingin cerdas, ingin tentram perlu hudan. Perlu mengambil atau menerapkan hudan ini dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Jadi jika orang sudah mengambil hudan ini, mendapatkan hudan ini, insya Allah dia pasti sukses, bahagia, tentram dan cerdas. Yang dalam bahasa Arabnya disebut aflah. Orangnya disebut muflih, ya. Jadi jamaknya disebut dengan muflihun, ya. Jadi muflihun. Jadi lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi Al-Quran ini fungsinya adalah petunjuk untuk manusia agar manusia itu menjadi orang yang beruntung, ya. Jadi jamaah sekalian, jadi bagaimana cara mendapatkan hudan ini? Yaitu dengan memfungsikan Al-Quran, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jika ingin bahagia, ya, jika ingin bahagia kita butuh hidayah, ya. Libatkan Al-Quran, ya. Ambil petunjuknya di dalam Al-Quran. Jika ingin sukses, ambil petunjuknya di dalam Al-Quran. Jika ingin tentram kehidupan kita, ambil juga petunjuknya di dalam Al-Quran, ya. Jika ingin cerdas dalam menuntut ilmu, libatkan juga Al-Quran, ya. Di sini yang lebih menariknya adalah Al-Quran juga bisa untuk meningkatkan kecerdasan, ya. Fungsi Al-Quran, ya. Jika kita membaca Al-Quran ya, khasiatnya adalah untuk meningkatkan kecerdasan. Apalagi kita membacanya pada saat-saat tertentu, yaitu pada ba'da maghrib dan ba'da subuh, ya. Kenapa pada waktu ba'da maghrib dan ba'da subuh? Pada waktu itulah terjadinya pergantian antara siang ke malam dan malam ke siang, ya. Kalau ba'da subuh itu berarti dari malam ke siang, ya. Kalau ba'da maghrib adalah dari siang ke malam. Jadi waktu itu waktu yang mujarab untuk meningkatkan kecerdasan, khususnya dalam kita membaca Al-Quran. Jadi amalkan itu, ya, membaca Al-Quran selepas maghrib dan selepas subuh, ya, khususnya bagi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, ya. Jadi waktu itu adalah waktu yang mujarab, artinya waktu yang sangat berkhasiat untuk membaca Al-Quran. Dan juga saat kita membaca Al-Quran, kenapa dikatakan tadi kenapa Al-Quran bisa mencerdaskan otak manusia? Jawabannya adalah saat kita membaca Al-Quran, di saat itu juga lah kita memfungsikan atau mengaktifkan sekaligus di saat kita membaca, saat itu juga lah kita mendengar apa bacaan kita. Itu sekaligus namanya, ya. Mata kita, fungsi mata kita, fungsi telinga kita dan fungsi mulut kita sekaligus bekerja satu saat itu, saat kita membaca Al-Quran itu. Jadi di sanalah pada proses serentak itulah akan terjadinya peremajaan sel-sel otak dan akibatnya akan meningkatkan kecerdasan kita, ya. Jadi dianjurkan sekali, ya, selain fungsi Al-Quran tadi sebagai hudan, petunjuk, ya, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, Al-Quran juga berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan
otak manusia. Ya, ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak saja, ini juga berlaku kepada orang dewasa. Ya, jamaah sholat tarawih rahimakumullah, coba kita amalkan ini. Ya, ini sangat dianjurkan. Ya, bacalah Al-Quran itu pada waktu ba'da maghrib dan ba'da subuh, ya, setiap harinya. Insya Allah akan menambah daya ingat kita, akan menguatkan ingatan kita, dan akan menambah kecerdasan otak kita. Ya, tentulah kita ingin tetap senantiasa agar terus menambah, ya, kecerdasan kita, terus upgrade untuk pengetahuan kita. Jadi kuncinya ada pada membaca Al-Quran. Bisa kita amalkan di rumah, ya, apalagi Ramadan tinggal 5 hari lagi, ya. Quran. Ya, baik jemaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah fungsi Al-Quran yang paling utama adalah sebagai hudan, yaitu petunjuk, ya, hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Ya, ya, fungsi Al-Quran yang utama adalah petunjuk bagi manusia. Jika kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin bahagia, ya, bahagia dunia, ya, maupun di akhirat, maka ambillah petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran. Ya, fungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, kepada jalan hidup kita. Ya, insya Allah jika kita sudah memfungsikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, kita akan disebut dari golongan orang-orang yang muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.